Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fuzi Fauzia, PLP dari Unswagati. Nah, kebetulan Ibu akan mengajar matematika. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas tentang himpunan. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama menuliskan cara atau menyajikan himpunan. Yang kedua, menggambar diagram Venn. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu manfaatnya dulu dalam mempelajari himpunan. Yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis. Yang kedua, menambah kecerdasan berpikir. Yang ketiga, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, contoh dari himpunan itu misalkan himpunan bilangan genap, yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Nah, yang pertama, konsep dan sifat himpunan. Nah, himpunan berupa kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya didefinisikan dengan jelas. Suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital A besar, B, C, sampai dengan Z. Anggota himpunan ditulis dalam pasangan kurung kurawal. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan tersebut dan dinotasikan seperti E ya. Benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan E coret seperti itu. Nah, contoh A himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi, anggota dari A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah anggota dari himpunan A. Ditulis 1 himpunan A, 2 himpunan A, 3 himpunan A, 4 himpunan A, dan 5 himpunan A. Nah, karena 6, 7, dan 8 bukan himpunan A, maka ditulis 6 bukan himpunan A, 7 bukan himpunan A, 8 bukan himpunan A. Penyajian himpunan yang pertama itu dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan seperti yang tertulis di situ. Nah, misalkan diketahui anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A dapat dinamakan sebagai himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Dengan cara notasi pembentuk himpunan ditulis dalam bentuk seperti itu. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Nah, himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ditulis kurung kurawal, dikosongkan atau seperti notasi berikutnya. Yang kedua, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek himpunan yang dibicarakan, dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini contoh dari diagram Venn. Yang pertama itu himpunan bagian. Nah, himpunan B bagian dari himpunan A apabila semua anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Yang kedua ini himpunan yang sama jika himpunan A dan B terdiri dari anggota himpunan yang sama. Jadi bahwa setiap anggota B merupakan anggota A. Yang ketiga, himpunan yang saling berpotongan. Jika terdapat himpunan A dan B, keduanya saling berpotongan apabila memiliki kesamaan, maka hal ini berarti anggota yang masuk ke dalam himpunan A termasuk juga ke dalam himpunan B. Nah, yang keempat, himpunan yang saling lepas. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika anggota himpunan A tidak ada yang bersama dengan anggota himpunan B. Nah, di sini ada contoh. Diketahui S bilangan asli kurang dari sama dengan 10. A bilangan asli kurang dari sama dengan 5. B 6, 7, 8. Nah, gambarkan diagram Venn dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, himpunan semestanya itu bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Nah, himpunan B himpunan A bilangan asli kurang dari sama dengan 5. Berarti anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, himpunan B anggotanya 6, 7, 8. Nah,
sisanya itu kita tulis di kotak ini 9 dan 10. Jadi himpunan semestanya itu 1, 2, 3 sampai 10. Anggota himpunan A dari 1 sampai 5 dan B 6, 7, 8 tidak memiliki irisan, sehingga A irisan B himpunan kosong. Nah, himpunan A dan B saling lepas sehingga kurvanya saling terpisah. Anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota himpunan A dan B diletakkan di luar kurva A dan B seperti angka 9 dan 10. Nah, sifat-sifat himpunan. Yang pertama itu ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota dari suatu himpunan yang dinotasikan N buka kurung A tutup kurung. Nah, kardinalitas himpunan terdiri dari himpunan hingga yang memiliki anggota hingga dan himpunan tak hingga yang memiliki anggota tak hingga. Yang kedua, himpunan bagian, yaitu himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Misal, anggota himpunan A yaitu A, B, C, anggota himpunan B, D, E, F, dan anggota himpunan C, A, B, C, D, E. Maka setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan C. Himpunan A pada kasus tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari C yang dituliskan sebagai A himpunan bagian dari C atau C himpunan bagian dari A. Yang ketiga, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P bagian dari A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N bagian dari P bagian dari A. Nah, yang keempat, kesamaan dua himpunan. Dua himpunan X dan Y dikatakan sama jika dan hanya jika X himpunan bagian dari Y dan Y himpunan bagian dari X dinotasikan dengan X sama dengan Y. Nah, jika N dalam X sama dengan N dalam Y, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, di sini ada contoh lagi. Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, maka tentukan semua himpunan kuasa dari A. Himpunan yang pertama, himpunan yang banyak anggotanya 0 yaitu kosong. Himpunan yang banyak anggotanya 1 yaitu himpunan 1, 2, 3. Yang ketiga, himpunan banyak anggotanya 2 yaitu 1, 2, terus himpunan 1 dan 3, lalu himpunan 2 dan 3. Yang keempat, himpunan yang banyak anggotanya 3 yaitu 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan uraian di atas, semua himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, himpunan 2 dan 3, himpunan 1, 2, dan 3. Banyaknya himpunan bagian yang memiliki N anggota ternyata memiliki hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.